pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kepada Bapemperda bagian pembentukan peraturan daerah. Dan nanti kita di Bapemperda itu digodok baru. Nah, karena memang sekarang ini dalam pembentukan peraturan daerah itu tidak bisa kita sekarang langsung kita buat perubahan retribusi daerah dan pajak daerah itu juga kita melibatkan semua aspek. Karena di sana kan juga kita bagaimana peningkatan PAD, tentunya kita mengundang juga dari beberapa masyarakat. Nah, dan ini harapannya juga kita bukan digabungkan karena kemarin berdasarkan hasil rapat RPJMD, pemerintah Kota Bekasi juga sudah memasukkan insentif untuk RW. Ya, tapi kita berharap itu tidak dimasukkan ke dalam insentif. Ya itu yang harus mungkin kita tingkatkan lagi. Gitu. Ya bisa dibilang kelemahan tapi tidak menjadi permasalahan yang sangat krusial. Namun kalau itu bisa dijalankan dengan lebih baik lagi, tentu masyarakat lebih teredukasi. Jadi itu saja mungkin Bang Denis, terima kasih banyak, dan tentunya pada masyarakat Kota Bekasi kami berterima kasih atas nama anggota DPRD Kota Bekasi yang telah berpartisipasi dan ikut andil dalam membayar pajak ataupun retribusi daerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bekasimedia.com, hari ini kita bersama anggota Dewan Bapak Daryanto Eskom MPD. Beliau merupakan politisi Partai Golkar dan juga menjabat di Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi dan juga di Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Selamat siang Pak Daryanto. Selamat siang Bang Denis, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Bapak juga ya? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja Pak ya. Oke. Kita bincang terkait tentang Komisi 1 yang membidangi tentang hukum dan pemerintahan. Iya. Bagaimana sih Pak proses pembentukan dari peraturan daerah atau Perda di DPRD Kota Bekasi, dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam membentuk Perda itu sendiri Pak? Ya, baik Bang Denis. Jadi masalah pembentukan peraturan daerah ini bisa diajukan melalui beberapa jalur. Yang pertama bisa melalui inisiatif anggota DPRD. Jadi inisiatif itu bisa dari komisi, bisa dari badan, atau bisa dari perorangan atau kelompok gitu. Jadi kami para anggota DPRD bisa mengusulkan untuk dilakukan atau dibuatkan perda. Namun itu prosesnya tadi Bang Denis bilang memang cukup panjang. Dan jalur selanjutnya adalah melalui pemerintah Kota Bekasi. Jadi para dinas ataupun instansi-instansi kait OPD dan sebagainya itu bisa juga mengusulkan untuk dibuatkan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ataupun kepentingan dari masyarakat Kota Bekasi. Nah, itu pemerintah melalui wali kota, pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kepada Bapemperda dalam pembentukan peraturan daerah. Nah, nanti kita di Bapemperda itu digodok baru. Nah, apakah usulan tersebut bisa kita masukkan ke dalam Properda, itu program prioritas pembentukan peraturan daerah. Nah, dari sana baru kita itu belum selesai belum ya. Jadi dari panjang. situ kita usulkan ke Biro Hukum dan HAM. Oke. Nah, ke Kemenkumham. Kemenkumham ya. Ya, di sana kita harmonisasi dulu. Nah, karena memang sekarang ini dalam pembentukan peraturan daerah itu tidak bisa kita sekarang langsung kita buat. Karena kalaupun kita buat lebih dulu, tetap saja harus diharmonisasi di Kemenkumham. Dan setelah itu kita dikonsultasi ke Biro Hukum. Jadi setelah sinkron, nah baru kita bisa masukkan ke dalam Properda agar kita tidak mubazir. Apa yang sudah kita bahas itu ternyata pas sudah selesai, pas kita harmonisasi ternyata ditolak. Gitu. Nah, itu ada terjadi di wilayah lain, makanya kita tidak melakukan hal itu. Sebenarnya kemarin usulan kita itu ada kurang lebih 12 yang kita usulkan ke Menkumham untuk diharmonisasi. Namun yang diterima itu hanya 2, yaitu Perda tentang penyelenggaraan pemakaman, dan yang kedua tentang sumur resapan gitu. Jadi memang proses cukup panjang. Yang lainnya itu dimasukkan ke dalam perubahan. Jadi perda-perda yang sudah ada, jadi usulan kita itu dimasukkan ke dalam Raperda perubahan. Jadi tidak perda baru. Jadi perda baru itu tadi hanya ada 2, yaitu tentang pelaksanaan pemakaman dan sumur resapan. Nah, setelah itu barulah nanti teknisnya bisa dibahas di Bapemperda atau dibuatkan pansus. Nah, seperti sekarang ini kita juga sedang jalan beberapa pansus membahas beberapa perda yang akan kita nanti jadikan Raperda, kita jadikan perda. Seperti itu Pak Denis. Dalam pembentukan Perda Pak, ini
elemen atau komponen apa saja yang dilibatkan dalam perumusan itu? Semua. Semua. Contoh waktu apa perubahan retribusi daerah dan Nah. pajak daerah itu juga kita melibatkan semua aspek. Ya. Karena di sana kan juga kita bagaimana peningkatan PAD, tentunya kita mengundang juga dari beberapa masyarakat, Ya. penghasil ya, misalkan contoh dari perkumpulan hotel ya kan, hotel dan restoran itu KRI, kita ya. undang, KRI juga dari pengurus Kadin itu juga kita undang, dan beberapa hal juga kita libatkan peran serta masyarakat tapi melalui perwakilannya, memang tidak secara keseluruhan. Nah, termasuk juga waktu pelayanan publik, perda dan pelayanan publik pun kita libatkan masyarakat, kita undang juga beberapa RW/RT, termasuk lurah camat kita juga undang secara keseluruhan, kita minta masukannya agar dalam pembentukan perda tersebut juga benar-benar ini tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang diberatkan begitu. Jadi makanya kita ingin agar perda yang nanti kita keluarkan itu benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oh, seperti itu. Inti poinnya itu, Pak ya. Iya, betul sekali. Dari masyarakat dan untuk masyarakat juga Masyarakat gitu ya. juga, betul. Bang, tadi terkait sinkronisasi itu ya. Iya. Ini apakah terkait dengan apakah perda itu sudah ada di Kemenkumham atau seperti apa? Iya. Jadi harmonisasi itu diberikan agar tidak ada benturan ataupun kepentingan yang satu sama lain berbenturan. Contoh waktu yang kita usulkan ada terkait masalah keagamaan. Nah, itu keagamaan itu adalah urusan pemerintah pusat. Jadi kita di pemerintahan daerah itu tidak berhak atau tidak diperkenankan untuk membentuk peraturan daerah tersendiri perihal itu. Jadi kewenangannya ada di pemerintah pusat. Makanya itu kita tidak bisa, walaupun kita berharap muatan lokal di wilayah, namun hal tersebut itu menjadi kewenangan ataupun ranah dari pemerintah pusat. Nah, tapi tetap dikaji ya sama pusat ya? Iya, tetap dikaji. Makanya kita harmonisasikannya di Kemenkumham itu. Ya? Iya, betul. Dan mereka sebelumnya kan kita sudah mengajukan usulan kan. Nah, mereka bahas dulu, dan setelah itu mereka data, ternyata mereka detail, ini sudah ada, kenapa tidak dimasukkan aja tidak dalam perubahan seperti gitu. Nah, seperti kemarin contoh perda perlindungan anak, karena kan kita ingin melindungi anak-anak kita yang khususnya perundungan di sekolah, ya kan, bully sekolah. Lagi rame nih sekarang ini. Ya, makanya kata mereka, ini kan kamu Kota Bekasi sudah punya perda perlindungan anak, kenapa tidak dimasukkan dalam pasal yang ada di ini, seperti itu. Makanya itu juga atas usulan dari mereka. Jadi tidak mubazir lah. Jadi kita bikin suatu perda, namun isinya sebenarnya ada di yang sudah ada. Gitu. Tinggal kita perluasan ataupun pengembangan. Dan contoh seperti kita ingin bikin perda tentang bank sampah. Nah, ternyata kita punya perda tentang pengolahan sampah. Nah, akhirnya atas usulan dari Kemenkumham dan juga Biro Hukum di Jawa Barat, nah ini cukup ditambahkan saja pasalnya, karena kita ingin sekali agar bank sampah di Kota Bekasi ini mendapatkan insentif. Karena selama ini yang kami lihat dan kami rasakan langsung di masyarakat, ternyata bank sampah agak sulit untuk survive karena menjadi beban tanggung jawab sendiri di RW-RW. Nah, itu kan pengelolanya mereka hanya bisa dapat dari penghasilan setelah misalkan mengumpulkan kardus, plastik ataupun limbah-limbah yang bisa didaur ulang, tapi jumlahnya tidak banyak. Padahal itu kalau kita kumpulkan secara menyeluruh, kita ada 1.000 lebih RW di Kota Bekasi. Nah, kalau bisa mereka mengefisiensikan misalkan satu RW itu misalkan 100 kilo aja, berarti sudah 100.000 ton yang terurai ataupun tidak sampai ke TPA gitu. Jadi makanya harapan kita, ini juga harus diberikan insentif betul. Dan kemarin juga kita sudah mendapatkan masukan juga dari dari Biro Hukum di Jawa Barat, ini bisa dilakukan gitu, bisa. Dan harapan kita juga nanti ke depannya ini secara kontinu. Dan ini harapannya juga kita bukan digabungkan, karena kemarin berdasarkan hasil rapat RPJMD, pemerintah Kota Bekasi juga sudah memasukkan insentif untuk RW. Tapi kita berharap itu tidak dimasukkan ke dalam insentif, karena kita inginkan ini nanti programnya bisa berjalan secara kontinu terus menerus. Nah, kalau insentif kan kita khawatirkan nanti berhenti pada saat janji ataupun sesuai dengan komitmen RPJMD yang
masanya hanya 5 tahun. Oh iya. Nah, itu kan sesuai dengan janji wali kota terpilih. Betul. Dan yang kita harapkan tidak hanya berlaku selama 5 tahun, Nah. tapi itu bisa menyeluruh Sustainable, ya. seterusan. Nah, artinya program ini sekali lagi untuk mengurai sampah-sampah yang ada yang bisa didaur ulang. Oke. Oh, menarik. Tadi dikatakan bahwa perda-perda yang ada itu kan bisa dimodifikasi atau ditambahin. Ada gak sih perda-perda yang usang? Oh, Itu gimana, Bang? ada. Jadi kita juga inventarisir Iya. perda-perda yang ada. Memang kalau perda yang sudah tidak produktif ataupun sudah secara aturan juga berbenturan dengan perda yang baru atau dengan undang-undang yang baru yang di atasnya, itu juga kita cabut. Jadi memang kita setiap tahun menginventarisir perda-perda yang ada di Kota Bekasi, mana yang memang sudah usang, mana yang memang sudah tidak terpakai sama sekali, nah, atau yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya, Iya. itu kita cabut. Oh, ada. Melalui ada pencabutan perda, ada. Oke. Iya. Menarik tuh. Iya. Jadi insight juga ya. Iya. Kemudian Pak Dewan sebagai ketua Perda ya, bagaimana Pak Dewan tuh memastikan bahwa perda yang dibuat tuh benar-benar berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi? Iya. Tolak Jadi- ukurnya seperti apa? Jadi kan gini, kita dalam menentukan prioritas program perda itu juga kan melalui beberapa proses. Iya. Yang pertama kita juga melalui anggota Bang Perda. Iya. Ini harus melalui Oh, iya. persetujuan, pembahasan dulu. Dan di Yang dalamnya kedua- banyak partai ya? Iya. Yang kedua juga kita bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Kota Bekasi. Oke. Apakah ada sinkronisasi dari pemerintah kota dengan DPRD? Jangan sampai juga kita membuat usulan Iya. itu ternyata memberatkan pemerintah kota. Gitu. Jadi ini sinkronisasi ini sangat diperlukan, makanya kita Bapak Perda ini tentunya sebagai fasilitator dan membalancing kebutuhan dari masyarakat, baik dalam hal ini pemerintahan, baik DPRD, pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau irisannya dengan Komisi 1 Hukum dan Pemerintahan? Ya, itu beda lagi kan. Beda Kalau ya sekarang tugas saya kebetulan di Komisi 1, kami membidangi masalah pemerintahan, Iya. perizinan dan juga keamanan ya, karena kita juga bersinggungan juga dengan bermitra dengan Polres, Kodim, Iya. Kejaksaan. Jadi memang itu juga menjadi ranah Komisi 1. Selain itu juga perizinan. Nah, kemarin juga kita bersyukur ternyata sekarang pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pelayanan Terpadunya juga sudah baru. Kemarin kita juga sudah lihat ke sana dan luar biasa. Nah, kita berharap juga nanti pelayanan tetap terus ditingkatkan. Dan juga kemarin kita juga sudah hearing juga dengan rapat dengan pendapat dengan BPN terkait masalah PTSL, dan ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga kemarin juga kita ada menerima aduan dari masyarakat terkait masalah izin-izin yang dibangun di wilayahnya. Itu juga menjadi tugas kami juga. Tentunya ya harapan kita ini juga kembali lagi semuanya untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi dan kepentingan Kota Bekasi. Oke. Iya. Menarik nih. Kemudian Bang, mekanisme koordinasi ya itu antara DPRD, pemerintah Kota Bekasi dan juga mitra kerja dalam menangani isu-isu yang terkait tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Ini sudah seperti apa, Bang? Ya, tentunya kan kita di lembaga ini ya, kita punya pimpinan masing-masing. Kami di Komisi 1 ada ketua Komisi 1. Iya. Dan tentunya di DPRD pun kita punya pimpinan DPRD, ada wakil ketua dan ketua DPRD. Dan di pemerintah sendiri, pemerintah Kota Bekasi itu kan sebagai leadersnya adalah wali kota dan wakil wali kota dibantu dengan Pasekda. Nah, ini tentunya di antara para pimpinan ini kita ada juga komunikasi dan sering juga mengadakan sinkronisasi ataupun sinergitas. Kalau kita sebut kemarin juga di awal tahun kita sudah melakukan sinergitas antara pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. Nah, itu kita membahas beberapa aspek ya, terutama apa menjadi prioritas pemerintah, apa menjadi prioritas dari DPRD, karena bagaimanapun kita ini tidak terpisahkan gitu kan. Kita DPRD dengan pemerintah kota punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kota Bekasi, membesarkan Kota Bekasi dan menjadikan warga Kota Bekasi yang makmur ya, yang sejahtera,
yang nyaman dan aman untuk tinggal di Kota Bekasi. Oh, berarti terkait visi misi juga ya? Sama semuanya sama. Jadi memang tujuan kita tentunya saling bersinergi lah. Iya. Pemerintah Kota Bekasi, pemerintah dalam hal ini eksekutif mempunyai visi misi janji-janji politik pada saat mereka terpilih. Nah, sebagai anggota DPRD tentunya kita mempunyai tugas mengawasi, membentuk peraturan daerah dan juga membuat anggaran bersama dengan pemerintah Kota Bekasi. Nah, tentunya ini jadi harus sinkron semuanya. Nggak bisa juga kita berjalan masing-masing. DPRD pun tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya eksekutif. Ya, pemerintah Kota Bekasi pun untuk menyelesaikan sesuatu hal perlu peraturan daerah harus melalui DPRD. Dan peraturan itu kan harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD. Banyak lah harus ada sinkronisasi. Terakhir mungkin nih Bang, Iya. Ini terkait Bawang Perda ya. Iya. Menurut Abang sendiri prioritas kebijakan hukum dan pemerintahan ini ya, yang harus diperkuat di Kota Bekasi itu dalam mendukung pembangunan Kota Bekasi 5 tahun ke depan itu seperti apa? Iya, yang pertama makanya kami di Bawang Perda itu untuk memastikan bahwa segala apapun itu harus mempunyai landasan hukum ataupun payung hukum. Jadi agar masyarakat dalam bertindak itu benar-benar mengetahui apa yang menjadi koridor ataupun rule mereka. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu namun salah karena nanti katanya tidak tahu atau tidak ada. Makanya kita Bawang Perda ini juga selalu memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal itu. Dan kita juga berharap juga, nah hanya satu Bang Denis, jadi kelemahan kita ini kita tidak seperti anggota Dewan di Provinsi Jawa Barat. Kalau di Dewan Provinsi itu kan ada sosialisasi perda. Jadi mereka bisa mensosialisasikan perda-perda yang ada yang sudah dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat. Sedangkan kami pemerintah di DPRD Kota Bekasi ataupun di DPRD Kota Kabupaten itu tidak mempunyai hal tersebut. Jadi kita hanya sampaikan pada saat reses. Namun kan reses sendiri kan kita harus juga menjaring aspirasi. Makanya keterbatasan juga bagi kami para anggota DPRD di Kota Kabupaten untuk mensosialisasikan perda-perda yang ada di wilayah kami gitu. Ya contoh misalkan kayak yang sedang dibahas sekarang, perda tentang rencana pembangunan industri kota. Ya mungkin masyarakat nggak tahu apaan itu gitu kan. Nah padahal itu juga sangat diperlukan karena nanti pemerintah Kota Bekasi mempunyai rencana pembangunan industri kota dari tahun 2025 sampai dengan 45. Blueprintnya jelas. Dan itu juga menjadi salah satu persyaratan agar mendapatkan stimulus dari pemerintah pusat. Dan tentunya ini juga masyarakat tujuannya apa? Nah supaya tahu juga kan. Nanti dari situlah kita buat sentra-sentra bisnis, sentra-sentra industri untuk masyarakat. Jadi ini kelasnya bukan UMKM lagi karena kelasnya sudah memasuki industrial gitu kan. Makanya kawasan industri gitu yang memang tingkatnya dari jauh lebih besar. Nah disitulah kami memang kurang bisa mensosialisasikan masyarakat secara menyeluruh tentang perda-perda yang ada tadi Bang Denis bilang. Nah bagaimana perda yang sudah usang. Nah itu juga tentunya dengan adanya sosper mungkin ya banyak input saran masukan akan dari masyarakat seperti itu. Lalu ketika kendala itu ada, bagaimana DPRD bisa tetap melakukan sosialisasi? Iya, dengan sosialisasi dengan keterbatasan waktu, dengan kemampuan kami ya itu yang bisa kami lakukan. Misalkan pada saat reses yang kita sampaikan. Tapi kan ya tadi itu masalah keterbatasan waktu dan juga ya selain itu juga dari pemerintah juga masih sangat minim. Artinya pemerintah juga punya andil dan ikut serta harusnya baik lurah, camat itu juga harusnya juga bisa mensosialisasikan perda-perda yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi. Kita sama-sama lah agar ini menjadi tugas bersama kita agar masyarakat juga tahu dan paham tentang peraturan yang ada di Kota Bekasi. Berarti itu kelemahan Bang? Ya itu yang harus mungkin kita tingkatkan lah. Gitu. Ya bisa dibilang kelemahan tapi tidak menjadi permasalahan yang sangat krusial. Namun kalau itu bisa dijalankan dengan lebih baik lagi, tentu masyarakat lebih teredukasi. Paling enggak penguatannya di reses itu ya, ketika bertemu langsung dengan masyarakat. Baik pemirsa, mungkin ini terakhir terkait dengan Pak Daryanto yang juga politisi Golkar. Kita pengen tahu perkembangan Golkar hari ini pasca kemarin kita telah melewati pilkada, pileg dan sebagainya. Juga
kedepannya seperti apa? Silakan Bang. Ya, tentunya kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya Bang ya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya memilih Partai Golkar ataupun perwakilan kami yang ada di Partai Golkar. Jadi tentunya kami juga bersyukur kita bisa mempertahankan Golkar Kota Bekasi, bisa mempertahankan kursi sebanyak 8 kursi, dan alhamdulillah juga peningkatan di tingkat provinsi dan maupun nasional ternyata Golkar juga alhamdulillah diamanahkan oleh masyarakat. Dan tentunya pada kesempatan juga tentunya kami mohon doanya karena di bawah kepemimpinan Pak Bahlil juga Golkar bertransformasi, kita menjadi Golkar lebih muda, Golkar yang lebih fresh, dan mudah-mudahan Golkar tetap menjadi pilihan masyarakat dan ada di hati masyarakat. Gitu Bang Denis. Iya, mungkin tentang ke Bekasi ini Bang. Iya. Nah di Bekasi kita masih menunggu informasi dari pusat, ya, mungkin Musda pun kita belum ada jadwal karena memang kita menunggu Musda dari, biasanya kalau kami itu di Golkar itu dari tingkat atas dulu, ya, nanti dari provinsi baru ke kota kabupaten gitu. Jadi untuk detailnya memang kita masih menunggu kegiatan lebih lanjut dari pimpinan kami yang ada di atas. Gitu. Mungkin closing. Ya. Mungkin itu saja, mungkin Bang Denis terima kasih banyak, dan tentunya pada masyarakat Kota Bekasi kami berterima kasih atas nama anggota DPD Kota Bekasi yang telah berpartisipasi dan ikut andil dalam membayar pajak ataupun retribusi daerah, dan tentunya juga kita sebagai warga Kota Bekasi kami mengucapkan terima kasih juga karena Kota Bekasi kota yang heterogen, namun sekarang Kota Bekasi menjadi pilihan bagi masyarakat karena Kota Bekasi menjadi kota yang aman, nyaman, tentram, dan mungkin juga menjadi salah satu tujuan untuk mengaih rezeki yang ada, dan Kota Bekasi juga sudah menjadi kota metropolis yang nantinya bisa menjadi kota yang setara dengan kota-kota metropolis yang lain. Dan WDP Bang. Oh iya, WDP juga. Terima kasih juga tuh Kota Bekasi akhirnya bisa WDP kembali. Oke, siap. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak Daryanto, politisi Golkar. Semoga ini bisa memberikan pencerahan atau wawasan baru buat para pemirsa di Kota Bekasi, khususnya ya, atau nasional pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.